Kami siap untuk menerima pesan firman-Mu. Berikan pengurapan hikmat dan pewahyuan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom, saudara. Shalom. Apakah suaranya cukup jelas? Pak Handoko bisa dengar suara saya? Jempol aja, Pak. Ya, kasih jempol aja. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita akan belajar bersama menanggapi situasi seperti ini. Minta tolong materinya. Nah, ini dia ya. Bahwa kita ada di tahun new dimension, ya, dimensi yang baru. Dan kita sedang ada di persiapan era new normal. Dan tentu kita merasakan bagaimana Tuhan melawat kita, melawat bangsa kita, melawat rumah tangga kita. Iya, saudara, kita tahu bahwa apa yang menjadi pesan gembala pembina kita, bahwa kita akan mengalami kemuliaan yang semakin besar, kemuliaan yang semakin dahsyat. Lewat new dimension, new normal ini, kita harus sadar bahwa Tuhan sedang melawat keluarga demi keluarga. Nah, ada baiknya kita cepat saja membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 19, ya, halaman kedua materinya. Mungkin yang bisa lihat di layar kita akan baca sama-sama. Ya, Lukas pasal 19 ayat 41 sampai dengan 44. Saya baca buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, yaitu kota Yerusalem, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara, dikatakan tidak mengetahui saat Tuhan melawat. Apa yang Anda rasakan saat terjadi pandemi COVID-19 ini? Ya, bagaimana respon setiap anggota keluarga ketika melakukan bekerja di rumah, ya, kemudian belajar di rumah, beribadah dari rumah, ya. Saudara, bertepatan dengan tahun ini sebagai tahun dimensi yang baru, apakah kita tetap merasakan hadirat Tuhan? Bukankah Tuhan sering melawat umatnya melalui berbagai-bagai goncangan? Ya, sangat disayangkan bila dengan adanya goncangan ini kita gagal untuk mengalami dan merasakan lawatan Tuhan sebagaimana bangsa Israel, terutama saat berada di Yerusalem. Mereka tidak mengetahui saat Tuhan melawat. Aneh juga ya, Tuhan datang melawat, tapi orang Yerusalem tidak mengetahui saat di mana Tuhan melawat. Nah, sekarang mari kita jujur dengan keadaan kita, saudara. Apakah kita berbahagia dengan keluarga kita? Coba kita renungkan bersama. Ya. Apakah kita berbahagia dengan pernikahan kita? Bukankah Tuhan mendesain keluarga itu dengan begitu indahnya? Tuhan ingin supaya kita mengalami happy family, healthy family, holy family. Tuhan rindu supaya kita selalu mengalami kehadirannya. Tetapi ada banyak dari kita di tengah-tengah pandemi ini justru tidak merasakan lawatan Tuhan. Dilewat saja, tidak pernah mengalami lawatan Tuhan. Sebab itu Tuhan menangisi Yerusalem. Tuhan menangisi, kenapa? Tuhan sudah datang, Tuhan sudah hadir, namun mereka tidak mengalami atau tidak mengerti, tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat. Nah, mari kita akan belajar sesuatu, saudara. Lawatan Tuhan itu sejak kapan? Coba next berikutnya ada 4 pengertian
yang perlu kita miliki hari ini. Yang pertama adalah dari kitab Yoel pasal kedua ayat yang ke-28. Bahwa Tuhan sendiri punya rencana sejak dahulu kala. Bahwa dikatakan kemudian daripada itu akan terjadi. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Berarti rencana Tuhan itu sudah lama untuk melawat setiap keluarga. Bahkan di situ dalam Yoel 2 dikatakan nanti mereka akan bernubuat, akan mendapat mimpi, akan mendapat penglihatan, akan ada rencana-rencana yang sudah jelas. Dan itu merupakan rencana yang tidak akan pernah gagal. Tuhan sedang melawat keluarga demi keluarga. Namun apa yang terjadi? Banyak keluarga yang tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat. Iya, di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lawatan Tuhan, saudara, yang terutama adalah keselamatan yang ditujukan bukan hanya kepada bangsa Yahudi, tetapi dikatakan sebab target keselamatan Tuhan adalah semua bangsa. Target Tuhan mau supaya sampai ujung bumi dilawat oleh Tuhan. Tetapi saudara, semua itu diawali dari mana? Yerusalem, saudara. Ya, semua bangsa beraneka ragam, budaya, ya, berbagai segi kehidupan. Namun Yerusalem itu merupakan starting point di mana Allah mulai melawat. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, inilah DNA, kalau boleh dibilang DNA kedua, ya, pengertian kita tentang Pentakosta ketiga. Ya, bahwa dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana, saudara? Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah Pentakosta yang pertama, kemudian disusul Pentakosta kedua, dan sekarang Pentakosta yang ketiga. Nah, diawali dari mana? Dari Yerusalem. Berarti Yerusalem itu berbicara titik awal, yaitu keluarga. Keluarga sebagai starting point. Bagaimana Tuhan Yesus melayani dengan mukjizat yang pertama dalam Yohanes pasal yang kedua, yaitu di antara pernikahan. Berarti ada titik awal. Tuhan rindu mengawali segala sesuatu yang indah, yang dahsyat itu melalui sebuah pernikahan, melalui keluarga. Dan melalui pandemi ini, Tuhan melawat keluarga demi keluarga kita sebagai titik awal, starting point dari lawatan Tuhan. Ya, saudara, kita tahu bahwa Yerusalem merupakan keluarga, ya, keluarga inti. Kita tahu ketika Allah melawat keluarga kita, maka Allah melawat pribadi lepas pribadi. Pernikahan, ya, keluarga. Tuhan rindu, saudara. Keluarga memiliki spiritual holiness. Keluarga memiliki historical holiness. Ya. Kemudian secara emosional, keluarga dapat memiliki penguasaan diri. Dan secara kesatuan fisik, saudara. Ada keunitian, ada kesatuan di antara suami istri. Sekarang era Pentakosta yang ketiga. Sangat disayangkan kalau keluarga kita tidak tahu, tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat kita. Nah, kita akan belajar, saudara, ada 3 hal bagaimana cara mengetahui atau bagaimana memaksimalkan lawatan Tuhan dalam rumah tangga kita. Jadi saya rindu nanti sepulang dari Menara Doa, tapi kita udah di rumah ini ya. Selesai dari Menara Doa ini, ada sesuatu yang bisa kita praktekkan, ya, yaitu 3 hal bagaimana melalui pandemi ini kita bisa mengalami lawatan Tuhan. Jangan hanya dilewati saja, tapi nikmati lawatan Tuhan. Nah, yang pertama apa, saudara? Yang pertama adalah benahi tujuan awal menikah kita. Nah, mari kita cek. Mungkin saudara menikah sudah sekian lama, atau mungkin ada yang memang belum ya. Tapi ini bekal kalau untuk yang belum ya. Tapi perhatikan, saudara, kita selalu berada di dalam sebuah rumah tangga. Mari kita cek, apa tujuan awal kita menikah? Mungkin dulu kita menikah hanya sekedar, ya, sudah tamat sekolah, sudah kerja,
apalagi udah disuruh-suruh orang tua, ya apalagi nggak enak lah, udah dimodalin orang, terus suruh menikah, udah ya hanya sekedar itu tujuan awal yang tidak sehat. Apalagi saudara, tujuan saudara menikah sekedar menghilangkan kesepian. Untuk memenuhi kebutuhan seks. Saudara, seks bukan segala-galanya. Ingat itu. Bahwa ketika saudara menikah harus memiliki alasan yang sehat. Ya, bukan sekedar karena usia udah mulai ya kepala tiga Bu. Ya, apalagi tuntutan dari adat istiadat untuk dapat warisan. Wah, saudara, itu alasan yang tidak sehat, saudara ya. Itu yang akan menyebabkan terjadinya konflik berkepanjangan. Sehingga rumah tangga tidak akan mengalami kebahagiaan dalam melawatan Tuhan. Ada banyak orang alasan menikahnya itu hanya karena sarana pemulihan citra diri. Ya, supaya pede, supaya kalau ditanya itu nggak malu, ya. Atau bahkan ada, ini sangat disayangkan saudara, karena sudah berhubungan seks sebelum menikah. Aduh, jangan sampai ada, ya. Married by accident, jangan sampai ada, ya. Sebab itu mari kita cek dengan jujur, apa tujuan awal kita menikah waktu yang lalu. Nah, sekarang mari kita perbaiki, ya, tujuan awal menikah yang benar, yang sehat itu seperti apa. Yang pertama adalah dapatkan kehendak Tuhan. Kalau kita sekarang sudah ada dalam pernikahan, pastikan, yakinkan dirimu, pasanganmu adalah pasangan sesuai dari kehendak Tuhan. Jangan ragu-ragu lagi. Tidak ada masa tenggang waktu, di-delete atau direvisi, tidak ada. Hari ini saudara yang sudah dalam keadaan menikah, pastikan keluargamu, pernikahanmu ada dalam kehendak Tuhan. Iya, saudara, dasarnya harus diperbaiki, bukan membatalkan perjodohannya atau ganti. Wah, kalau gitu pasangan saya ini bukan kehendak Tuhan, ya. Bisa ganti nggak, Bu? Bisa di-delete nggak, Bu? Nggak bisa, saudara. Ada yang ya. lebih kece. Ya, apalagi dalam masa pandemi ini. Aduh, lo lagi, ya. Iya, di rumah terus, ya. Nah. Nah, ini saudara, kalau dulu kita kekurangan waktu untuk berjumpa, ini persoalan selama ini, ya. Sehingga ada banyak orang kalau mengalami gesekan dalam rumah tangga, dia mudah untuk, ini dulu sebelum pandemi ya, mudah untuk cari ya hiburan masing-masing. Saya orang Timur Tengah, saudara. Orang Timur Tengah itu punya rumusan kalau menghadapi persoalan itu ada 3 nga, ya. Yang pertama ngalah. Ada masalah, udah ngalah aja, udah ngalah, ya. Kalau ngalah masih disalah-salahin, ngalih. Nah, mungkin mengalihkan perhatian, pergi ke tempat kerja nggak pulang-pulang, ya. Kemudian, nah ini yang nggak boleh ya, ngalah, ngalih, ngamuk. Nah ini yang nggak boleh, yang ketiga ini ya. Terus yang keempat ini tambahan saya, ngampleng. Ini lebih nggak boleh lagi. Ya. Nah kalau dulu saudara ada masalah, mungkin bisa ngalih, ya bisa pergi kemana, bisa menghibur, bisa me time, bisa cari sahabat. Tapi sekarang kan setiap hari ketemu dengan pasangan, gesekan terus terjadi 24 jam sehari. Ingat firman Allah berkata apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Oleh karena itu, ayo kita benahi tujuan awal kita menikah. Yang pertama kita tahu itu kehendak Allah. Yang kedua mengekspresikan komitmen dan kesetiaan. Sebab firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bagaikan membangun sebuah rumah, dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-6, ada 2 jenis dasar. Yang pertama adalah meletakkan dasar di atas batu, kemudian yang kedua adalah di atas tanah tanpa fondasi. Dan tentu ini gampang rapuh. Nah hari ini saudara, mari hal yang pertama ini, ya, letakkan kembali tujuan awal menikah kita, yaitu sesuai kehendak Tuhan. Mengekspresikan komitmen dan kesetiaan. Memiliki sebuah keluarga sebagai tempat menumpahkan kasih sayang. Jangan di tempat yang lain. Menumpahkan kasih sayang boleh kemanapun. Mungkin sudah bakti sosial, sudah membantu orang miskin kemana-mana boleh. Tapi yang terutama
adalah rumah tangga kita. Itu sebagai dasar yang kuat. Memenuhi kebutuhan dan hasrat seksual dengan cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kembali ke rumah. Ya, jangan berpikir keluar, jangan berpikir kemana-mana lagi. Benahi tujuan awal kita menikah. Kalau dulu sempat salah, mari kita bertobat, kita bereskan, minta ampun, dan kita letakkan kembali dasar pernikahan kita, rumah tangga kita, dengan fondasi yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Iya, saudara, dikatakan di sini bahwa alasan yang sehat dalam pernikahan untuk merasakan kebahagiaan rumahku, surgaku adalah alasan yang sehat dengan cara penerimaan, saudara. Ketika ada penerimaan, ya, di mana suami istri bersama-sama menerima Kristus, ya, yang baru kenal Yesus, lahir baru, ya, penting sekali, saudara. Dalam membangun pernikahan itu, kita harus bisa mengalami penerimaan satu dengan yang lain. Karena kita tahu, masing-masing kita, suami maupun istri, pasti punya kekurangan. Saya rindu saudara yang berdekatan dengan pasangan, coba dilihat pasanganmu, kalau perlu dipegang tangannya, ya. Kemudian nanti mulai sepakati, yuk kita bangun ulang. Ya, tujuan awal kita menikah, cari kehendak Tuhan, bagaimana kita memperbaiki fondasi rumah tangga kita supaya tahan goncangan. Yang mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita. Yes, ya. Jadi yang pertama apa, saudara? Benahi tujuan awal menikah. Next, sekarang kita yang kedua. Iya, saudara. Melalui pandemi ini, Tuhan sedang melawat keluarga sebagai titik awal. Kalau kita sudah membereskan, ya, tujuan awal pernikahan kita, maka yang kedua, kita harus membereskan fungsi struktur awal dalam pernikahan, di mana Tuhan menetapkan seorang suami itu sebagai kepala. Ya, Efesus pasal 5 ayat 23. Tuhan mau supaya suami itu menjadi imam, nabi, dan raja. Istri sebagai penolong, pendamping, dan penghibur. Iya, inilah yang mungkin perlu kita cepat perbaiki untuk hal yang kedua. Ya, kita cek para suami, kita jujur lah. Ya, apakah kita para suami sudah memenuhi kriteria dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-23. Ayat-ayat itu mengatakan bahwa suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat dan rela menyerahkan dirinya, ya, menyerahkan nyawanya. Coba, berarti rela berkorban. Seorang suami sebagai kepala itu bukan sekedar pemimpin, bukan sekedar raja yang memerintah, tetapi satu pribadi yang rela menyerahkan dirinya, rela menyerahkan nyawanya bagi istrinya. Sekarang mari para suami kita cek, ya. Mungkin ya sekarang sedang ya soal uang kesulitan, ada beberapa dari kita yang sudah tidak punya uang lagi, ya. Tapi siapa tahu suami punya uang di mana-mana. Ya. Jangankan menyerahkan nyawa, dompet aja nggak mau diserahkan. Iya, padahal singkatan daripada suami itu semua uang adalah milik istri. Bentar. S suami, S semua, U uang, A adalah M milik istri. Wah, enak juga kamu jadi istri, ya. Ya. Tapi memang itulah, saudara, dikatakan bahwa seorang suami sebagaimana Kristus rela menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya bagi istrinya. Berarti sebagai kepala, ini rela harus lebih capek, lebih berpikir, lebih stres. Ya, saudara mungkin yang mengerti medis, kepala itu justru dikatakan tidak pernah beristirahat dibandingkan dengan jantung. Ya, kalau jantung ada ritme tertentunya, ada sistol, ada diastol, ada memompa dan menyedot darah. Di antara sistol dan diastol itu sepersekian detik jantung itu beristirahat. Ada ritme istirahat. Tapi kepala nyaris tidak pernah beristirahat. Malam pun, tidur pun, apalagi sekarang sedang kesulitan uang, gesekan, depresi, itu kepala nggak pernah istirahat.
Dan seringkali suami nggak terima, saudara ya. Wah, hari ini mari para suami saya ajak untuk menegakkan fungsi struktur yang benar sebagai awal pernikahan yang dikehendaki Tuhan, sebagai kepala, imam, nabi, dan raja. Iya, saudara, kalau saya ngajar BP2N, saya suka tanya, istri itu sebagai apa? Ya, kalau suami kepala, istri apa? Leher. Padahal tidak ada ayatnya, saudara. Lah kalau kita sebagai leher, ya, saudara, kepala itu suka pusing. Kenapa? Karena lehernya goyang-goyang terus. Nah hari ini, Dikendalikan leher. saudara harus menyadari bahwa fungsi struktur awal dari pernikahan, Tuhan menjadikan seorang istri itu sebagai penolong. Dan bukan perongrong, apalagi penggonggong. Amit-amit. Ya, saudara itu sebagai penolong. Jadilah penolong bagi suami. Supaya apa? Suami itu makin tegak kepalanya, saudara. Tidak tertunduk dan layu. Ya, saudara, dalam masa-masa pandemi seperti ini, ayo kita istri-istri menjadi penolong yang bijak, penolong yang baik. Sebagaimana Amsal 14 ayat 1 berkata, istri yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh merobohkan dengan tangannya sendiri. Tuhan mau saudara dan saya menjadi istri yang bijak, yang menolong suami, menolong anak-anak, menolong keluarga untuk tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan menjadikan saudara dan saya memiliki fungsi tidak hanya menjadi penolong, tapi juga pendamping dan penghibur. Ya, di layar kita, saudara, ada segitiga. Itu hasil karya seorang ilmuwan dan peneliti pernikahan, namanya Robert Steinberg dari Yale University. Ya, ada 3 segitiga, mungkin saudara bisa melihat, di mana yang kiri itu I, itu intimisi, keintiman. Yang kanan P, itu passion atau gairah atau ketertarikan. Kemudian yang paling bawah C, yaitu komitmen. Nah, bagaimana kita memfungsikan struktur awal pernikahan, yaitu mengaktifkan 3 sisi dari segitiga ini dengan sama-sama kuat. Ada banyak orang hanya passion aja, ya, tanpa komitmen. Itu bukan sebuah pernikahan. Atau hanya intim saja, atau dua-duanya, intim dan passion. Tapi hari ini 3-tiganya, ya, ada keintiman. Kenapa, saudara? Kondisi pandemi ini memaksa kita harus membangun keintiman satu dengan yang lain, terutama dengan pasangan. Keintiman harus dibangun. Gesekan bisa terjadi, stres mungkin bisa tambah. Tetapi pengertian kita apa, saudara? Dengan keintiman dan diikat dengan tali kasih Tuhan, ada passion, gairah untuk menyenangkan hati Tuhan, dengan satu komitmen yang kuat, maka rumah tangga akan mengalami lawatan Tuhan. Cinta yang tangguh harus mencakup keintiman, gairah, dan komitmen, saudara. Komitmen tanpa keintiman, tanpa gairah, ya, rasanya seperti apa, saudara? Sayur tanpa garam. Ya. Mungkin kita banyak yang ya ada komitmen karena menikah, karena ada di rumah, ya, tetapi tidak ada keintiman, padahal serumah. Iya. Terus yang lebih repot lagi apa? Sudah tidak ada passion, sudah tidak ada gairah. Karena apa, saudara? Kalau berjauhan itu bau bunga, kalau berdekatan bau bangkai. Wah, terus depresi, tambah stres, ya, kepala tambah pusing. Sementara istri harusnya menjadi penolong, tidak jadi penolong, tidak jadi pendamping, tidak menghibur, mau cari penghiburan di luar, nggak boleh keluar. PSBB. Ya, sebab itu tambah stres. Ada banyak rumah tangga hari ini yang depresi karena tidak mengetahui caranya bagaimana mengaktifkan I, P, dan C. Intimisi, passion, dan komitmen. Fungsikan struktur awal pernikahan. Iya, ketika struktur awal ini diperbaiki bersama, di mana suami berfungsi sebagai kepala, istri berfungsi sebagai penolong, pendamping, dan penghibur, maka kita akan melihat, saudara, satu rumah tangga yang luar biasa. Ya, rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena apa? Di rumah ada penghiburan, di rumah ada kasih, sukacita,
damai sejahtera yang terus berlimpah. Kalau enggak, saudara, seperti tadi ayat di awal kita baca bersama tadi, Yerusalem, musuhmu, ya. Pandemi ini, saudara, semua mengalami. Musuhmu mengepung engkau. Musuhmu mengelilingi engkau. Sepertinya kita sudah banyak ya, kita yang sudah merasa nggak bisa apa-apa lagi. Seperti Yerusalem yang sedang ditangisi oleh Tuhan Yesus. Sudah membuat kue sera-sera, whatever will be, will be. Sebab itu hari ini, mari kita melangkah ke poin yang ketiga. Tadi yang pertama apa, saudara? Yang pertama apa, mesti ingat? Benahi tujuan awal menikah. Ya, kemudian yang kedua, fungsikan struktur awal pernikahan. Ya, sekarang kita yang ketiga, kalau kita sudah menyelesaikan poin 1 dan 2, maka fokus keluarga yang mengalami lawatan Tuhan adalah keluarga yang fokusnya bagi generasi Yeremia. Iya, saudara, dikatakan oleh gembala pembina kita, diingatkan bahwa hari-hari ini yang akan banyak menuai jiwa adalah generasi Yeremia. Sebab itu, saudara, melalui pandemi ini Tuhan melawat keluarga kita sebagai titik awal untuk saudara dan saya sungguh-sungguh mempersiapkan generasi ini. Yang ketiga dikatakan fokus keluarga bagi generasi Yeremia. Di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 8 firman Tuhan berkata, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Wow, murtad lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Coba saudara kita sharingkan sebentar tentang dua kata ini, ya. Murtad dan tidak beriman. Kira-kira itu siapa? Ya mungkin orang murtad adalah orang yang pernah kenal Tuhan kemudian tidak mau lagi mengakui Yesus Tuhan. Murtad itu orang ada di luar, ya. Orang tidak beriman, ya mungkin ya orang yang belum kenal Injil, belum dengar firman Tuhan atau sudah diinjili tapi menolak, ya. Dan kita berpikir orang murtad dan orang yang tidak beriman itu adanya di luar sana. Tapi ayat ini berkata apa? Orang murtad, orang yang tidak beriman, itu justru ada dalam rumah tangga ketika seseorang tidak memeliharakan rumah tangganya. Masa bodoh terhadap anak-anak, ya. Masa bodoh terhadap keadaan rumah tangga, cuek terhadap istri, itu saudara dikatakan orang tersebut adalah orang murtad dan tidak beriman. Bagaimana supaya kita bisa fokus kepada generasi Yeremia? Saudara, pengertiannya adalah begini. Tugas untuk menuai generasi Yeremia itu perintah. Ya. Berarti kita semua harus memikirkan. Entah saudara punya anak secara jasmani di rumah, ya atau Tuhan percayakan dalam pelayanan saudara, tapi pengertian kita itu adalah Yerusalem kita, ya. Bahwa kita diberi tugas untuk memandang generasi Yeremia. Di dalam Mazmur 127 ayat yang keempat, bagaikan anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berarti mari kita fokus kepada generasi Yeremia, karena mereka itu bagaikan anak-anak panah, dan kita adalah para pahlawan yang akan mengarahkan arah anak panah itu, destiny ilahi kemana. Dan kita diberi tugas oleh Tuhan untuk menjadi kepala, untuk menjadi imam, nabi, dan raja, mengarahkan anak panah itu menuju ke medan perang, menembus ke jantung musuh, sehingga memenangkan Pentakosta yang ketiga bagi Tuhan. Sebab itu di dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat, dengan jelas firman Tuhan berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan memberikan pesan yang luar biasa kepada orang tua, khususnya para bapak. Karena biasanya saudara kalau yang namanya mendidik anak, wah itu urusan istri. Iya, kan papa kan cari duit, ya urusan sandang, papan, pangan itu papa. Untuk didik anak, yang doa, ngurus rumah tangga, ya kamulah. Nah ini saudara ya,
Tuhan mau saudara dalam mendidik anak, suami juga ambil bagian. Ada peran yang harus dilakukan oleh seorang suami buat anak-anak. Karena di dalam Amsal pasal 1 ayat 8, firman Tuhan katakan, "Hai anak-anak, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Seorang ayah, dia harus menyampaikan didikan, ajaran, norma, firman Tuhan. Karena dia adalah imam, nabi, dan raja serta kepala dalam rumah tangga. Dia yang harus menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mengajarkan berulang-ulang? Istri. Sebab itu di dalam firman Tuhan juga dikatakan, istri yang tidak mengajar anak-anaknya anak yang tidak diajar dikatakan akan mempermalukan ibunya, bukan bapaknya. Saya ajak para suami, para ayah, kepala rumah tangga untuk bersama-sama merenungkan pengertian ini. Mari para suami sebagai kepala, ya, imam, nabi, dan raja. Raja bukan sekedar memerintah-merintah. Ini mungkin pengertian raja yang perlu kita perbaiki. Bukan sekedar memerintah-merintah, tapi apa? Mengayomi, mengarahkan. Bahkan kalau kita tahu, Daud kenapa jatuh? Waktu dia tidak berperang, sehingga dia jatuh. Raja selayaknya juga ikut ambil bagian dalam peperangan. Bahkan memperlengkapi anak-anaknya dengan selengkap senjata Allah. Para ayah memperlengkapi anak-anaknya dengan pedang roh. Para ayah menanamkan iman pada anak-anaknya, memberikan perisai iman, ketopong keselamatan, dan selengkap senjata Allah itu kewajiban bagi para suami, para ayah untuk memperlengkapi anak-anak sehingga generasi Yeremia menghadapi kemenangan di dalam pergumulannya. Oleh karena itu, saudara, kalau kita fokus, ya, keluarga kita bagi generasi Yeremia, dimulai dari suami yang berfungsi sebagai kepala, imam, nabi, raja, dan raja dan kepala. Ya, kemudian istri sebagai penolong, pendamping, dan penghibur. Apa akibatnya? Ketika seorang suami takut akan Tuhan, dahsyat saudara. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Next berikutnya. Di dalam Mazmur 128 ayat yang ketiga dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi dimulai dari seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Maka dikatakan ketika suami takut akan Tuhan, berfungsi menjadi kepala, pengambil keputusan, pemberi keteladanan, pengajar, pendidik, maka dikatakan istrimu akan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Sumber sukacita, saudara. Coba saudara kita bandingkan Mazmur 128 ayat 3, 4, 5, 6 di layar dengan Lukas 19 ayat 43 dan 44. Ya, sangat kontradiktif. Lukas 19 itu Tuhan Yesus menangisi Yerusalem dan apa akibatnya? Seperti apa yang dia katakan, dikatakan akan datang harinya. Musuhmu akan mengelilingi engkau, lalu mengepung engkau, ya, menghimpit engkau, membinasakan engkau. Bahkan mereka dikatakan tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Begitu parahnya keadaan pandemi ini. Mirip seperti Lukas 19. Tapi kalau kita melakukan 3 hal tadi, Mazmur 128 mengatakan, oh luar biasa. Ya, seorang suami yang takut akan Tuhan akan mengakibatkan apa? Istrinya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Sukacita yang subur. Sukacita yang selalu ada di dalam rumahmu. Dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Iya, bukan seperti tunas pontoge, saudara ya, yang layu dalam sehari. Gara-gara pandemi layu. Nah, tapi dikatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudara perhatikan ayat 5 dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel.
Saudara, apa yang dimaksud dengan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain? Batu itu berbicara kekuatan, fondasi, perlindungan, ya, kebanggaan, keamanan. Hari ini ada banyak orang yang tidak merasakan lagi keamanan, perlindungan. Batu hancur berantakan, saudara. Tapi hari ini mari kita lakukan 3 hal tadi. Sehingga kita akan mengalami lawatan Tuhan yang indah. Masa Pentakosta ketiga, ya, kita sedang alami dan biarlah kita semua mengalaminya. Next, berikutnya materi terakhir kita akan belajar sedikit. Klik berikutnya, ya, tentang ilustrasi ini, saudara. Inilah keadaan kita hari-hari ini. Saya ambil gambar tentang satu seni yang namanya seni kintsugi. Itu ada di Jepang. Jadi mungkin kalau saudara mengerti, di Jepang itu namanya keramik atau gerabah atau guci, itu terutama yang peninggalan kuno, itu harganya sangat mahal. Ya. Nah, suatu saat guci atau keramik yang mahal itu pecah. Waduh, sangat disayangkan ya. Tapi ternyata ada ide untuk merekatkan kembali. Direkatkan, direkonstruksi, kemudian dilem, ternyata bisa menjadi lebih baik. Dan lemnya ini bukan lem biasa. Ada lem emas, ada lem perak, ada lem platinum. Dan ternyata, saudara, guci yang mahal tadi, yang akhirnya pecah dan direkonstruksi kembali, harganya kembali jauh lebih mahal dari sebelumnya. Dan itu akhirnya menjadi suatu seni di Jepang, yaitu seni kintsugi. Dan apa yang terjadi? Guci yang baik-baik aja, supaya harganya naik, dipecahin. Sengaja dipecahin dengan teknik khusus, direkatkan kembali, dan harganya menjadi naik. Ini gambaran tentang hidup kita. Iya, saudara. Dalam masa pandemi ini kita tahu ada banyak keluarga mengalami gesekan. Ada banyak keluarga saling diproses, saudara ya. Banyak ya. Kalau dulu ada persoalan, berangkat kerja enggak pulang-pulang sampai 3 tahun, ya. Cuma Bang Toyib. Tapi hari ini, saudara, melalui pandemi ini, Tuhan akan melawat keluarga saudara menjadi satu titik awal, saudara. Mungkin kita mengalami banyak gesekan, banyak ada luka, ada depresi, ada kehancuran, ada kesakitan. Ya. Tapi hari ini dengar baik-baik. Dia adalah penjunan bagi kita. Tuhan adalah penjunan bagi kita. Dan dia siap merangkum kembali rumah tangga kita menjadi struktur yang baik, rumah tangga yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Allah. Kalau seniman kintsugi Jepang sanggup mengubah reruntuhan keramik menjadi kembali pulih dan harganya semakin mahal, terlebih Tuhan kita. Dia melawat kita, dia membalut hati kita, dan dia mulai merekonstruksi rumah tangga kita. Kintsugi rohani akan terjadi dalam diri kita. Sehingga Pentakosta ketiga justru akan membawa pemulihan dalam rumah tangga kita. Pandemi nggak usah nunggu berlalu. Sekarang pun sebelum pandemi berlalu, kita sudah mengalami pemulihan dalam lawatan Tuhan. Saya rindu berdoa untuk kita semua, saudara. Mari kita satu dalam doa.